Maaf, Pak Penghulu. Akad ini tidak bisa saya lanjutkan. Kalimat itu keluar dari mulutku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Namun dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi sunyi. Suara ibu-ibu yang sejak tadi bercakap langsung berhenti. Para tamu menoleh ke arahku. Calon mertuaku berdiri dari kursinya. Wajahnya berubah merah. Apa maksud kamu, Raka? Aku tidak langsung menjawab. Tanganku gemetar. Di depanku, Alia sudah mengenakan kebaya putih yang begitu indah. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia menatapku seolah berharap semua ini hanya bercanda. Namun aku tidak sanggup membalas tatapannya. Pak Penghulu ikut berdiri. Mas, apakah ada masalah? Aku menarik napas panjang. Ada, Pak. Dan saya baru mengetahuinya seminggu yang lalu. Ruangan mulai gaduh. Beberapa keluarga berbisik. Astaga. Ini mempermalukan keluarga. Kenapa baru sekarang? Aku mendengar semuanya. Namun tidak satu pun sanggup mengubah keputusanku. Karena jika akad itu tetap berlangsung, yang hancur bukan hanya satu hari, melainkan seluruh hidupku. Menurut kalian, kalau kalian mengetahui sesuatu yang sangat besar hanya beberapa hari sebelum menikah, apakah kalian tetap akan melanjutkan demi menjaga nama baik keluarga? Atau memilih membatalkannya meski harus menjadi orang paling dibenci? Aku memilih pilihan kedua. Dan sejak hari itu, namaku menjadi bahan pembicaraan satu kota. Seminggu sebelumnya, aku adalah laki-laki paling bahagia. Namaku Raka. Usiaku 30 tahun. Aku bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik di Semarang. 3 tahun aku mengenal Alia. Kami bertemu di kantor cabang saat mengerjakan proyek bersama. Alia adalah perempuan yang lembut, jarang meninggikan suara, selalu mendahulukan orang lain, dan tidak pernah membuatku merasa harus menjadi orang lain di hadapannya. Itulah yang membuatku yakin. Dialah perempuan yang ingin kunikahi. Lamaran berjalan lancar. Tanggal akad sudah ditentukan. Gedung sudah dibayar. Undangan sudah dibagikan. Cincin sudah disiapkan. Bahkan rumah kecil yang kami cicil 2 tahun terakhir hampir selesai direnovasi. Aku membayangkan kehidupan sederhana. Pulang kerja, disambut Alia, makan malam bersama, lalu membangun keluarga kecil yang hangat. Sesederhana itu mimpiku. Sampai akhirnya, sebuah telepon dari calon ibu mertuaku mengubah semuanya. Malam Jumat nanti kamu menginap di rumah, ya? Suara Bu Sari terdengar ramah. Aku tersenyum. Memangnya kenapa, Bu? Biar lebih akrab. Nanti setelah nikahkan kita keluarga. Ibu juga mau ngobrol banyak sama kamu. Aku sempat menoleh ke arah ponsel sambil tersenyum. Jujur, aku merasa senang. Kupikir beliau mulai menganggapku seperti anak sendiri. Iya, Bu. Insya Allah saya datang. Bagus. Nanti jangan pulang malam. Menginap saja. Besok baru pulang. Setelah telepon ditutup, aku langsung menghubungi Alia. Sayang. Iya, Mas. Ibumu nyuruh aku nginap. Alia terdiam beberapa detik. Oh. Kamu nggak apa-apa? Iya. Hanya apa? Enggak apa-apa. Nanti ketemu saja. Jawaban itu terdengar aneh. Namun aku tidak terlalu memikirkannya. Aku justru menganggap Alia gugup karena kami akan semakin dekat sebagai keluarga. Kalau saja waktu itu aku tahu. Nada suara Alia bukan karena gugup, melainkan karena takut. Takut aku melihat sesuatu yang selama ini selalu ia sembunyikan dariku. Malam Jumat akhirnya tiba. Aku datang membawa beberapa kotak buah dan kue, seperti yang diajarkan ibuku sejak kecil. Kalau bertamu ke rumah calon mertua, jangan datang dengan tangan kosong. Kalimat itu masih kuingat sampai sekarang. Begitu mobilku berhenti di depan rumah Alia, Bu Sari sudah berdiri di teras sambil tersenyum. Mas Raka datang. Beliau menyambutku hangat. Masuk-masuk. Aku menyalami beliau. Maaf kalau merepotkan, Bu. Ah, enggak usah sungkan. Sebentar lagi juga jadi keluarga. Aku tersenyum. Rumah mereka cukup besar. 2 lantai. Halamannya luas. Dari luar terlihat seperti keluarga yang sangat harmonis. Namun,
Perasaan aneh mulai muncul bahkan sebelum aku duduk. Pak Darto sedang menyapu halaman. Usianya sudah sekitar 60 tahun. Keringat membasahi dahinya. Padahal hari sudah hampir malam. Begitu melihatku, beliau langsung tersenyum ramah. Rakaya? Iya, Pak. Akhirnya datang juga. Belum sempat kami berbincang lama, suara Bu Sari terdengar dari dalam rumah. Pak Darto. Iya. Daun-daun itu masih banyak. Menyapunya yang benar. Pak Darto langsung menundukkan kepala. Iya. Beliau kembali menyapu tanpa membalas sedikit pun. Aku sempat menoleh ke arah Alia. Ia berdiri di balik pintu. Namun, bukannya membela ayahnya. Ia justru menundukkan kepala. Seolah kejadian itu sudah biasa. Entah kenapa, dadaku terasa tidak nyaman. Saat makan malam, suasana semakin aneh. Meja makan penuh dengan berbagai lauk. Namun tidak ada yang benar-benar berbicara. Setiap kali Pak Darto mengambil lauk, beliau selalu lebih dulu melihat wajah istrinya. Setiap kali Alia ingin menambahkan sambal ke piringku, ia juga melirik ibunya terlebih dahulu. Aku mencoba mencairkan suasana. Pak, rumah ini adem sekali ya? Pak Darto baru saja membuka mulut. Iya, dulu halaman belakang. Pak, Bu Sari langsung memotong. Nasinya habis. Tolong ambil dulu. Pak Darto langsung berdiri. Iya. Beliau menuju dapur. Aku memperhatikannya cukup lama. Entah kenapa, aku merasa bukan seperti melihat seorang kepala keluarga, melainkan seseorang yang selalu takut berbuat salah. Beberapa menit kemudian, gelas di depan Bu Sari kosong. Beliau tidak mengambil teko yang berada tepat di sampingnya. Beliau justru berkata pelan, Pak. Iya. Airnya. Pak Darto yang baru saja duduk kembali berdiri. Mengambil teko, menuangkan air, lalu kembali duduk. Tidak sampai 1 menit. Bu Sari kembali berkata, Pak. Iya. Kerupuknya. Pak Darto berdiri lagi. Aku mulai merasa tidak enak. Pak, biar saya saja. Beliau tersenyum kecil. Enggak apa-apa. Namun sebelum beliau sempat mengambil kerupuk, Bu Sari lebih dulu berkata, Enggak usah. Itu memang tugas Bapak. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Aku melihat Alia. Ia hanya menatap piringnya. Tidak bersuara. Tidak bereaksi. Seolah semua yang terjadi di meja makan itu merupakan rutinitas yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun mengenal Alia, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sebenarnya, seperti apa kehidupan yang dijalani perempuan yang sebentar lagi akan menjadi istriku? Setelah makan malam selesai, Alia mengajakku duduk di teras belakang. Udara malam terasa sejuk. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku melihat wajahnya sedikit lebih tenang. Akhirnya bisa ngobrol juga. Aku tersenyum. Iya. Dari tadi rasanya semua tegang. Alia hanya tertawa kecil. Tawa yang terdengar dipaksakan. Aku mencoba mencairkan suasana. Seminggu lagi kita nikah. Masih enggak percaya? Alia mengangguk pelan. Iya. Rasanya cepat banget. Aku menggenggam tangannya. Takut. Ia menatapku beberapa detik. Lalu menjawab sangat pelan. Sedikit. Takut kenapa? Belum sempat Alia menjawab. Suara Bu Sari terdengar dari dalam rumah. Alia. Iya. Bu, tolong beli kecap di warung. Alia langsung berdiri. Iya, Bu. Aku ikut bangkit. Aku temani. Belum sempat kami melangkah, Bu Sari kembali bersuara. Alia. Iya. Bawa uangnya. Alia berhenti. Loh, Bu. Dompetku di kamar. Ambil dulu. Iya. Aku memperhatikan semuanya. Padahal jarak warung tidak sampai 100 meter. Namun Alia tetap harus meminta izin, mengambil uang yang sudah disiapkan ibunya, bahkan melapor sebelum keluar rumah. Hal kecil, tetapi terasa aneh. Dalam perjalanan ke warung aku akhirnya bertanya. Lia. Iya. Kamu selalu begitu. Gimana? Kalau mau keluar rumah harus izin dulu.
Alia tersenyum tipis. Sudah biasa. Sejak kecil. Kalau enggak izin. Ia terdiam. Dimarahin. Sampai sekarang. Iya. Aku mencoba tertawa. Kita kan sudah hampir 30 tahun. Masa masih begitu? Alia tidak ikut tertawa. Ia hanya memandang jalan di depannya. Mas. Ibu cuma takut terjadi apa-apa. Jawaban itu terdengar seperti seseorang yang sedang meyakinkan dirinya sendiri. Bukan meyakinkanku. Saat kembali dari warung, kulihat Pak Darto sedang mencuci piring sendirian di dapur. Aku langsung menghampiri. Pak, biar saya bantu. Beliau tersenyum ramah. Enggak usah. Kamu tamu. Tapi banyak sekali. Beliau hanya menggeleng. Sudah biasa. Kalimat itu kembali muncul. Sudah biasa. Seolah semua orang di rumah ini hidup dengan menerima apapun yang terjadi. Aku mengambil satu piring dan mulai membilasnya. Pak Darto menoleh. Nanti dimarahi. Aku tersenyum. Enggak apa-apa. Beliau justru menghela napas panjang. Kamu anak baik. Tapi... Beliau menghentikan kalimatnya. Tapi apa, Pak? Pak Darto melihat ke arah ruang tamu. Memastikan tidak ada siapapun. Lalu berkata lirih. Kalau sudah menikah, jangan ulangi kesalahan saya. Aku mengernyit. Maksud Bapak? Beliau tersenyum pahit. Tidak ada. Lupakan saja. Beliau kembali mencuci piring. Namun tatapan matanya. Tatapan itu bukan milik seseorang yang sedang menjalani hidup bahagia. Melainkan tatapan seseorang yang sudah terlalu lama menyerah. Malam semakin larut. Aku masuk ke kamar tamu yang sudah disiapkan. Saat hendak menutup pintu, seseorang mengetuk perlahan. Tok, tok, tok. Kubuka pintu. Ternyata Nina. Adik Alia. Wajahnya terlihat gelisah. Mas. Iya. Boleh bicara sebentar? Tentu. Nina memastikan lorong rumah benar-benar sepi. Lalu berbisik sangat pelan. Mas. Jangan buru-buru menikah. Aku langsung membeku. Apa maksudmu? Nina menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ada sesuatu yang harus Mas tahu. Tapi aku nggak bisa ngomong di sini. Aku langsung mempersilakan Nina masuk ke kamar. Namun gadis itu justru menggeleng. Enggak bisa lama. Nanti ibu nyari. Ia terus melihat ke arah lorong, seolah takut seseorang memergoki kami. Ada apa sebenarnya, Nina? Ia menarik napas panjang. Mas. Mas yakin benar-benar mengenal keluarga kami? Aku tersenyum kecil. Ya lumayan. Aku sudah 3 tahun kenal Alia. Nina menggeleng pelan. Mas kenal Kak Alia? Bukan keluarga kami. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Nina mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah percakapan lama, lalu menyerahkannya kepadaku. Mas baca. Aku mulai menggulir layar. Percakapan itu terjadi hampir 2 tahun lalu. Nama pengirimnya tidak kukenal. Hanya tertulis. Mas Fikri. Isi pesannya membuatku mengernyit. Nina. Tolong jaga Alia. Aku nggak sanggup lagi. Aku sayang sama dia. Tapi aku nggak bisa menikah kalau semua keputusan hidupku harus diatur orang lain. Aku terus membaca. Aku nggak siap seluruh gajiku diserahkan. Aku juga nggak siap tinggal selamanya di rumah itu. Maaf. Dadaku mulai berdebar. Aku menoleh kepada Nina. Ini siapa? Sepupu jauh. Dia hampir menikah dengan kakakku. Aku langsung terdiam. Hampir. Iya. Seminggu sebelum akad. Dia membatalkan semuanya. Jantungku berdetak semakin cepat. Seminggu sebelum akad. Persis seperti posisiku sekarang. Kenapa dia batal? Tanyaku pelan. Nina menundukkan kepala. Karena ibu. Apa maksudnya? Ibu selalu ingin mengatur semuanya. Mulai dari uang, tempat tinggal, sampai cara mendidik anak. Aku mencoba mencerna semua ucapan Nina. Terus Alia. Nina tersenyum pahit. Kak Alia nggak pernah berani nolak. Kenapa?
Karena sejak kecil kami diajari. Anak baik nggak boleh membantah orang tua. Kalau membantah, Nina mengembuskan napas pelan. Bisa nggak diajak bicara berhari-hari? Bisa dimarahin. Bisa dibilang anak durhaka. Aku mulai memahami sesuatu. Selama ini, yang kulihat sebagai anak penurut, mungkin sebenarnya adalah seseorang yang hidup dalam rasa takut. Sebelum pergi, Nina memegang lenganku. Mas. Iya. Aku cuma minta satu. Apa? Jangan marah sama Kak Alia. Dia juga korban. Setelah berkata begitu, Nina buru-buru pergi. Aku masih berdiri di depan pintu. Kepalaku terasa penuh. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin Nina hanya berlebihan. Mungkin semua keluarga memang punya cara masing-masing. Namun, ucapan Pak Darto, pesan dari Fikri, dan wajah Alia yang selalu tampak takut, perlahan mulai membentuk satu gambaran yang sama. Malam semakin larut. Jam di ponselku menunjukkan pukul 12:30. Aku mencoba memejamkan mata. Namun tidak bisa tidur. Rumah itu terlalu sunyi. Sesekali terdengar suara jam dinding. Sesekali terdengar suara angin dari jendela. Lalu, aku mendengar suara pelan dari ruang tamu. Awalnya kukira televisi. Namun beberapa detik kemudian, aku mendengar suara Bu Sari. Beliau sedang berbicara dengan seseorang. Aku melihat jam. Sudah lewat tengah malam. Siapa yang masih diajak bicara? Rasa penasaranku mengalahkan rasa kantuk. Aku membuka pintu kamar perlahan, lalu berjalan tanpa suara menuju ruang tamu. Semakin dekat, suara percakapan itu semakin jelas. Dan apa yang kudengar beberapa detik kemudian, membuat seluruh tubuhku membeku. Kalau Raka sudah resmi jadi suami Alia, semua gajinya nanti masuk ke saya dulu. Aku langsung menghentikan langkah. Jarakku dengan ruang tamu hanya sekitar 5 meter. Lampu utama sudah dimatikan. Yang menyala hanya lampu kecil di sudut ruangan. Aku berdiri di balik dinding, berusaha mendengar tanpa terlihat. Suara Bu Sari terdengar sangat jelas. Kalau Raka sudah resmi jadi suami Alia, semua gajinya nanti masuk ke saya dulu. Dadaku langsung berdegup keras. Aku sempat berpikir, mungkin aku salah dengar. Namun suara lain menjawab, itu nggak berlebihan, Bu. Aku mengenali suara itu. Suara kakak perempuan Bu Sari yang sore tadi datang membantu persiapan akad. Bu Sari tertawa pelan. Berlebihan bagaimana? Anak zaman sekarang nggak bisa pegang uang. Kalau semua saya yang atur, rumah tangga mereka pasti aman. Aku mengepalkan tangan. Rumah tangga kami? Kenapa yang mengatur justru beliau? Percakapan itu terus berlanjut. Memangnya Raka sudah tahu? Tanya kakaknya. Belum. Nanti juga tahu setelah nikah. Kalau sekarang dikasih tahu, bisa kabur. Mereka tertawa kecil. Tawa itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku merasa bukan sedang mendengar obrolan keluarga, melainkan seseorang yang sedang menyusun rencana. Beberapa detik kemudian Bu Sari kembali berbicara. Pokoknya setelah menikah, mereka enggak usah pindah. Tinggal di rumah ini saja. Rumah Raka yang sedang direnovasi itu disewakan. Hasil sewanya masuk buat biaya rumah ini. Aku langsung membeku. Rumah itu kubeli dengan hasil menabung hampir 6 tahun. Aku membayangkan rumah kecil itu akan menjadi tempat anak-anakku tumbuh. Tempat Alia memasak untukku. Tempat kami membangun kehidupan sendiri. Namun malam itu, aku baru tahu, rumah itu ternyata sudah memiliki rencana lain. Tanpa pernah ada yang bertanya kepadaku. Belum selesai sampai di situ. Bu Sari kembali berkata dengan nada santai. Nanti mobil Raka juga lebih baik dipakai bergantian. Buat antar saya pengajian. Buat belanja. Kalau Alia hamil, biar saya yang urus semuanya. Anaknya juga jangan dititip Daicara. Saya yang besarkan. Aku menelan ludah. Semakin lama aku mendengar, semakin terasa sesak. Seolah hidupku sudah selesai dirancang. Padahal aku sendiri belum pernah diajak membicarakannya. Aku berniat kembali ke kamar. Namun langkahku terhenti saat mendengar satu kalimat terakhir. Yang penting, Raka jangan terlalu dekat sama keluarganya sendiri.
Nanti pikirannya kebanyakan dipengaruhi orang luar. Kalau sudah tinggal di sini, lama-lama dia juga nurut. Aku langsung memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ketakutan. Bukan takut kehilangan Alia, tetapi takut kehilangan diriku sendiri. Takut suatu hari nanti aku bangun sebagai suami, yang bahkan tidak lagi memiliki hak mengambil keputusan untuk keluargaku sendiri. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Sepanjang malam aku tidak bisa memejamkan mata. Aku terus mengingat wajah Alia, perempuan yang sangat kucintai. Aku tahu, ia bukan orang jahat. Tetapi, apakah cinta saja cukup? Kalau sejak hari pertama pernikahan kami sudah tidak memiliki kebebasan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Dan aku belum tahu. Pagi nanti, jawaban dari Alia justru akan menghancurkan harapan terakhirku untuk tetap mempertahankan pernikahan ini. Aku baru berhasil memejamkan mata menjelang subuh. Itu pun hanya beberapa menit. Pikiranku terus dipenuhi percakapan yang kudengar semalam. Semua gajiku akan dipegang Bu Sari. Rumahku akan disewakan. Aku harus tinggal selamanya di rumah itu. Bahkan anakku nanti sudah direncanakan akan dibesarkan sesuai keinginan beliau. Semuanya sudah diputuskan. Tanpa pernah ada yang bertanya apakah aku setuju. Pagi harinya aku sengaja bangun lebih awal. Aku berharap bisa berbicara berdua dengan Alia sebelum orang lain bangun. Saat melewati dapur, kulihat ia sedang memasak sendirian. Rambutnya diikat sederhana. Masih memakai baju tidur. Begitu melihatku, ia tersenyum. Mas sudah bangun? Iya. Kok pagi sekali? Enggak bisa tidur. Alia berhenti mengaduk sayur. Kepikiran akad ya? Aku menggeleng pelan. Kepikiran yang lain. Wajahnya langsung berubah serius. Ada apa? Aku menatap matanya. Lia. Aku mau tanya sesuatu. Iya. Setelah kita menikah, kita jadi tinggal di mana? Sendok yang dipegang Alia langsung berhenti bergerak. Beberapa detik. Ia tidak menjawab. Aku kembali bertanya. Di rumah kita? Atau di sini? Alia menundukkan kepala. Mas, aku sebenarnya mau cerita. Tapi belum sempat. Dadaku mulai terasa sesak. Jadi benar. Ia mengangguk sangat pelan. Ibu maunya kita tinggal di sini dulu. Dulu itu berapa lama? Alia tidak menjawab. Aku sudah tahu jawabannya. Lia. Apa ini juga benar? Semua gajiku nanti diserahkan ke ibu. Alia langsung mengangkat kepala. Matanya membelalak. Mas tahu dari mana? Aku tersenyum pahit. Jadi memang benar. Air mata Alia langsung menggenang. Ibu bilang, itu cuma supaya pengeluaran keluarga lebih teratur. Lalu rumah kita? Katanya disewakan dulu. Mobil? Bisa dipakai bersama. Kalau nanti punya anak. Alia menggigit bibirnya. Ibu ingin membantu mengurus. Membantu? Atau mengambil alih? Alia tidak sanggup menjawab. Aku bisa melihat kedua tangannya mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Semua yang kudengar semalam bukan rencana diam-diam, melainkan sesuatu yang memang sudah diterima Alia sebagai hal yang wajar. Aku menarik kursi lalu duduk di hadapannya. Lia. Iya. Kalau aku menolak semua itu, kamu ikut siapa? Pertanyaan itu membuat Alia menangis. Mas, jangan tanya itu. Aku harus tahu. Aku nggak bisa menikah kalau kita bahkan nggak bisa menentukan hidup kita sendiri. Alia menutup wajahnya. Aku bingung. Aku sayang Mas. Tapi aku juga nggak bisa menyakiti ibu. Kenapa? Karena sejak kecil, aku diajari kalau membahagiakan orang tua adalah segalanya. Kalau aku melawan, aku merasa jadi anak durhaka. Aku menatap perempuan yang sangat kucintai itu. Tiba-tiba aku tidak lagi melihat calon istriku. Aku melihat seorang anak kecil yang selama puluhan tahun hidup dalam rasa takut kehilangan kasih sayang ibunya. Belum sempat kami melanjutkan pembicaraan, Pak Darto datang menghampiri. Beliau melihat mata Alia yang sembab, lalu menatapku.
Mas Raka, boleh ikut saya sebentar? Kami berjalan ke halaman belakang. Beliau memastikan tidak ada seorang pun di sana. Lalu berkata dengan suara pelan. Semalam. Kamu dengar semuanya, ya? Aku membeku. Bapak tahu? Pak Darto mengangguk. Saya tahu. Karena saya juga pernah berdiri di posisi kamu. Aku langsung menoleh. Beliau tersenyum pahit. Dulu. Sebelum menikah dengan Bu Sari. Saya juga mengira semua itu hanya sementara. Nyatanya. Sampai hari ini saya tidak pernah benar-benar memiliki hak menentukan hidup saya sendiri. Beliau menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Mas Raka. Kalau kamu masih punya kesempatan memilih, jangan ulangi kesalahan yang saya lakukan 30 tahun lalu. Kalimat itu menghantam dadaku jauh lebih keras daripada semua yang kudengar semalam. Karena untuk pertama kalinya, seseorang dari dalam keluarga itu sendiri memintaku untuk membatalkan pernikahan dengan putrinya. Aku berdiri mematung. Ucapan Pak Darto terus terngiang di kepalaku. Jangan ulangi kesalahan yang saya lakukan 30 tahun lalu. Aku menatap wajah beliau. Untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah itu, aku melihat seorang ayah yang benar-benar ingin menyelamatkan masa depan anaknya. Bukan hanya masa depanku, tetapi juga masa depan Alia. Pak, kalau memang Bapak tahu semua ini salah, kenapa Bapak diam? Pak Darto tersenyum pahit. Senyum yang penuh kelelahan. Dulu saya pernah melawan. Satu kali. Apa yang terjadi? Saya diusir dari rumah selama hampir seminggu. Aku terdiam. Saat saya kembali, anak-anak sudah menangis mencari saya. Sejak hari itu, saya memilih diam. Beliau menundukkan kepala. Saya pikir, dengan diam, keluarga ini akan tetap utuh. Ternyata saya salah. Yang utuh hanya rumahnya. Keluarganya sudah lama hancur. Kalimat terakhir itu membuat dadaku sesak. Pak Darto duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga. Beliau menatap halaman yang mulai ramai oleh para tetangga yang membantu persiapan akad. Mas Raka. Iya, Pak. Kamu tahu kenapa Alia selalu takut? Aku menggeleng. Waktu masih SMA. Dia pernah menolak pilihan kuliah ibunya. Lalu, ibunya tidak bicara dengannya hampir 2 bulan. Aku membelala. 2 bulan. Pak Darto mengangguk. Alia makan sambil menangis. Berangkat sekolah sambil menangis. Tapi Bu Sari tetap menganggap itu cara mendidik. Aku menggenggam kedua tanganku. Pantas saja. Semalam saat kutanya, Alia tidak mampu memilih. Bukan karena ia tidak mencintaiku, melainkan karena selama hidupnya, ia tidak pernah diajari bahwa ia boleh memiliki pilihan. Tidak lama kemudian Alia datang ke halaman. Matanya masih merah. Ia menghampiriku pelan. Mas, boleh kita bicara? Pak Darto langsung berdiri. Saya tinggal dulu. Setelah beliau pergi, kami hanya saling diam. Hampir 1 menit. Akhirnya Alia membuka suara. Aku tahu. Mas kecewa. Aku mengangguk pelan. Iya. Tapi bukan sama kamu. Lalu? Aku kecewa. Karena kamu membiarkan hidupmu ditentukan orang lain. Air mata Alia kembali jatuh. Aku nggak tahu caranya melawan. Aku sudah mencoba. Kapan? Beberapa bulan lalu. Aku bilang ke ibu kalau setelah menikah kita ingin tinggal di rumah sendiri. Lalu, Alia menarik napas panjang. Ibu bilang, kalau begitu lebih baik enggak usah menikah. Dadaku langsung berdegup. Itu sebabnya. Aku enggak pernah berani mengungkitnya lagi. Aku memegang kedua tangan Alia. Lia. Aku cuma ingin satu hal. Apa? Aku ingin kita membangun rumah tangga kita sendiri. Bukan rumah tangga yang diatur orang lain. Alia menangis semakin keras. Aku juga mau, Mas. Sungguh. Tapi aku nggak sanggup melihat ibu menangis. Aku memejamkan mata. Saat itulah aku sadar. Aku sedang menghadapi pilihan yang sangat kejam.
Kalau aku tetap menikah, aku akan kehilangan kebebasan membangun keluarga. Kalau aku membatalkan pernikahan, aku akan menghancurkan hati perempuan yang paling kucintai. Dan apapun pilihanku, pasti akan ada seseorang yang terluka. Saat aku masih berusaha mencari jalan keluar, suara Bu Sari terdengar dari dalam rumah. Alia. Iya, Bu. Masuk. Mas Raka juga. Ada yang ingin Ibu bicarakan. Aku dan Alia saling berpandangan. Entah mengapa, firasatku mengatakan, percakapan itu akan menjadi penentu apakah pernikahan kami masih memiliki harapan, atau benar-benar berakhir sebelum akad dilaksanakan. Aku dan Alia masuk ke ruang tamu. Bu Sari sudah duduk di sofa. Di depannya ada buku catatan tebal, beberapa map, dan kalkulator. Beliau tersenyum begitu melihat kami. Nah, bagus. Kalian duduk. Aku mulai merasa tidak nyaman. Kupikir beliau ingin membahas acara akad, atau daftar tamu, atau kebutuhan setelah menikah. Ternyata aku salah. Bu Sari membuka buku catatan itu. Raka. Iya, Bu. Ibu sengaja mengundang kamu menginap, supaya kita bisa menyamakan aturan sebelum menikah. Aku melirik Alia. Ia langsung menundukkan kepala. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bu Sari menunjuk halaman pertama. Setelah akad. Kalian tinggal di rumah ini. Aku diam. Beliau melanjutkan. Rumah yang sedang kamu renovasi itu jangan ditempati dulu. Disewakan saja. Hasil sewanya lumayan. Bisa membantu kebutuhan rumah. Aku menarik napas pelan. Bu. Sebenarnya saya dan Alia sudah berencana tinggal di rumah itu. Bu Sari langsung menggeleng. Belum perlu. Kalian masih muda. Belum bisa mengatur rumah tangga. Di sini ada ibu. Ibu yang membimbing. Aku mencoba tetap tenang. Tapi kami ingin belajar mandiri. Beliau tersenyum tipis. Senyum yang terasa seperti penolakan. Mandiri nanti saja. Kalau sudah punya pengalaman. Beliau membuka halaman berikutnya. Masalah keuangan. Tanganku mulai mengepal. Gaji kamu berapa sekarang? Aku menyebutkan jumlahnya. Beliau langsung mencatat. Bagus. Nanti setiap tanggal gajian. Transfer ke rekening ibu. Nanti ibu yang bagi. Untuk tabungan. Belanja. Listrik. Dan kebutuhan lain. Aku benar-benar terdiam. Kupikir semalam aku hanya salah paham. Ternyata, beliau mengatakannya langsung di depan wajahku. Aku mencoba tersenyum sopan. Bu, kalau boleh jujur, saya lebih nyaman mengatur keuangan bersama istri saya nanti. Ruangan mendadak hening. Senyum Bu Sari perlahan menghilang. Kenapa? Kamu nggak percaya sama ibu? Bukan begitu. Lalu bagaimana? Saya hanya ingin belajar menjadi kepala keluarga. Kalimat itu baru saja keluar saat Bu Sari menepuk meja cukup keras. Justru karena kamu belum berpengalaman. Makanya jangan merasa paling tahu. Alia langsung tersentak. Pak Darto yang sedang menyapu halaman ikut berhenti. Aku menarik napas panjang. Aku berusaha tetap menghormati beliau. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa sedang berbicara bukan sebagai calon menantu, melainkan seperti anak kecil yang tidak diberi hak menentukan hidupnya sendiri. Belum selesai, Bu Sari kembali membuka halaman terakhir. Kalau nanti Alia hamil, ibu yang menentukan rumah sakitnya. Ibu yang memilih bidannya. Ibu juga yang mengurus cucu. Pokoknya semua keputusan besar harus dibicarakan dengan ibu dulu. Aku menatap Alia. Ia masih menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari bibirnya. Saat itulah aku benar-benar memahami satu hal. Yang sedang dipersiapkan bukan sebuah pernikahan, melainkan sebuah kehidupan, di mana aku dan Alia tidak akan pernah benar-benar menjadi suami istri yang mandiri. Kami hanya akan menjadi dua orang dewasa, yang terus meminta izin untuk menjalani hidup kami sendiri. Aku berdiri perlahan. Maaf, Bu. Saya izin pulang. Bu Sari mengernyit. Pulang? Masih pagi. Saya perlu waktu berpikir.
Wajah Busari langsung berubah. Sementara Alia memandangku dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Aku tahu, keputusan yang akan kuambil setelah keluar dari rumah itu akan mengubah hidup kami semua untuk selamanya. Aku mengemudi tanpa menyalakan radio. Sepanjang perjalanan pulang, hanya ada satu suara yang terus berputar di kepalaku. Transfer semua gaji ke rekening ibu. Rumah disewakan. Semua keputusan harus izin. Kalimat-kalimat itu terasa seperti rantai yang perlahan mengikat hidupku. Namun yang paling menyakitkan, bukan ucapan Busari, melainkan kenyataan bahwa Alia tidak membantah satupun. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di ruang tamu. Rumah kecil yang selama 2 tahun ku cicil itu masih berantakan karena renovasi belum selesai. Ada cat yang belum kering. Ada keramik yang belum dipasang. Ada dapur yang belum memiliki lemari. Namun setiap sudut rumah itu kubangun dengan satu mimpi. Aku membayangkan Alia akan memilih warna gorden. Aku membayangkan kami akan berebut menentukan letak meja makan. Aku membayangkan anak pertama kami nanti belajar berjalan di ruang keluarga. Kini, semua bayangan itu terasa begitu jauh. Ponselku berdering. Nama Alia muncul di layar. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkatnya. Mas. Suara Alia terdengar serak karena menangis. Iya. Maaf. Kamu nggak perlu minta maaf. Hari ini ibu marah besar. Aku tahu. Ibu bilang. Kalau Mas mulai berubah. Aku tersenyum pahit. Bukan aku yang berubah. Aku baru melihat kenyataannya. Di seberang sana hanya terdengar isak tangis. Malam harinya, ayahku datang ke rumah. Beliau melihat wajahku yang murung. Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Tidak ada yang kusembunyikan. Ayah mendengarkan sampai selesai tanpa menyela. Setelah cukup lama diam, beliau hanya bertanya satu kalimat. Kalau semua itu benar terjadi, kamu yakin akan bahagia setelah menikah? Aku tidak bisa menjawab. Karena jauh di dalam hati, aku sudah mengetahui jawabannya. Ayah menepuk bahuku pelan. Menikah itu bukan mencari pasangan yang sempurna, tapi mencari tempat pulang yang tenang. Kalau sebelum menikah saja kamu sudah kehilangan ketenangan, coba pikirkan lagi. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku memandangi cincin yang sudah kubeli, melihat foto prewedding kami, melihat undangan yang tinggal dibagikan kepada beberapa kerabat. Semua sudah siap, kecuali hatiku. Hari akad akhirnya tiba. Gedung sudah dipenuhi tamu sejak pagi. Dekorasi berwarna putih dan emas memenuhi ruangan. Alunan selawat terdengar pelan. Aku duduk mengenakan beskap lengkap. Semua orang tersenyum kepadaku. Mereka mengucapkan selamat. Tidak seorang pun tahu bahwa sejak semalam aku hampir tidak bernapas karena memikirkan keputusan yang harus kuambil. Pak Penghulu datang. Beliau duduk di depanku. Ayah Alia juga sudah berada di sisi beliau. Kulihat Pak Darto tidak berani menatap mataku. Wajahnya penuh rasa bersalah. Di kejauhan, kulihat Alia berjalan keluar dari ruang rias. Ia begitu cantik. Senyumnya tipis. Namun matanya sembab. Aku tahu. Ia juga menangis semalaman. Pak Penghulu membuka berkas akad. Kalau semua sudah siap, kita mulai ya. Tanganku mulai gemetar. Aku menoleh ke arah ayah. Beliau hanya mengangguk pelan, seolah menyerahkan seluruh keputusan kepadaku. Aku memejamkan mata beberapa detik, lalu berdiri. Maaf, Pak Penghulu. Sebelum akad dimulai, saya ingin mengatakan sesuatu. Seluruh ruangan langsung sunyi. Ratusan pasang mata menatap ke arahku. Dan aku tahu, kalimat berikutnya akan mengubah hidupku. Sekaligus menghancurkan hari yang sudah dipersiapkan oleh begitu banyak orang. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar begitu jelas. Pak Penghulu menatapku dengan heran. Ada apa, Nak? Aku menelan ludah. Tanganku dingin. Jantungku berdegup begitu keras hingga rasanya semua orang bisa mendengarnya. Aku memandang ayah. Beliau tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk pelan. Seolah berkata, apapun keputusanmu, ayah akan berdiri di belakangmu. Aku menarik napas panjang. Lalu mengucapkan kalimat yang sejak semalam terus menghantuiku. Maaf.
Saya tidak bisa melanjutkan akad ini. Seisi gedung langsung gempar. Apa? Ya Allah. Kok bisa? Suara para tamu bercampur menjadi satu. Bu Sari berdiri paling cepat. Wajahnya memerah. Kamu bilang apa? Aku memandang beliau. Dengan seluruh keberanian yang masih tersisa. Saya membatalkan pernikahan ini. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Bu Sari menamparku di depan semua orang. Kamu mempermainkan anak saya. Kamu menghancurkan harga diri keluarga kami. Aku tidak membalas. Aku hanya memegang pipiku yang terasa panas. Beberapa pria langsung menahan Bu Sari agar tidak memukulku lagi. Sementara para tamu mulai berbisik. Pantas saja. Ternyata laki-lakinya enggak bertanggung jawab. Kasihan pengantinnya. Aku mendengar semua itu. Namun tidak satu pun mampu mengubah keputusanku. Alia perlahan berjalan mendekat. Air matanya terus mengalir. Ia berdiri tepat di depanku. Mas. Suaranya bergetar. Aku cuma mau satu jawaban. Aku mengangguk pelan. Kalau aku berani keluar dari rumah itu. Kalau aku berani hidup mandiri. Apakah Mas tetap akan menikah denganku? Pertanyaan itu menusuk dadaku. Aku memejamkan mata. Beberapa detik. Aku tidak mampu menjawab. Lalu kubuka kembali mataku. Iya. 1000 kali iya. Tapi, bukan hari ini. Bukan saat kamu masih hidup dalam ketakutan. Bukan saat semua keputusanmu masih ditentukan orang lain. Tangis Alia pecah. Ia menutup wajahnya. Aku nggak sekuat itu, Mas. Aku tahu. Itulah sebabnya aku tidak boleh menikahimu hari ini. Aku mencintaimu. Tapi aku tidak sanggup melihatmu hidup sebagai istri yang tidak pernah bebas menentukan hidupnya sendiri. Alia menangis semakin keras. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak membantah ucapanku. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu semua itu benar. Aku menoleh kepada Pak Darto. Beliau masih duduk di kursinya. Kepalanya tertunduk. Saat mata kami bertemu, beliau mengangguk pelan. Lalu, dengan mata yang berkaca-kaca, beliau mengucapkan satu kalimat tanpa suara. Terima kasih. Aku hampir menangis melihatnya. Beliau tahu, keputusan ini memang menyakitkan. Namun beliau juga tahu, keputusan ini mungkin menyelamatkan hidup putrinya. Aku melepas cincin yang sejak pagi berada di saku beskap. Kutaruh perlahan di atas meja. Alia, aku tidak mengembalikan cincin ini karena berhenti mencintaimu. Aku mengembalikannya. Sampai suatu hari nanti kamu benar-benar bebas menentukan hidupmu sendiri. Setelah berkata begitu, aku membungkukkan badan kepada seluruh keluarga. Maafkan saya. Lalu aku berjalan keluar dari gedung. Di belakangku, tangisan, teriakan, makian. Semuanya bercampur menjadi satu. Namun di dalam dadaku, aku justru merasakan kesedihan yang jauh lebih besar. Karena hari itu, aku tidak hanya kehilangan calon istriku. Aku juga kehilangan masa depan yang selama bertahun-tahun kami impikan bersama. Aku sama sekali tidak menyangka. 6 bulan kemudian, seseorang akan mengetuk pintu rumahku. Dan orang itu adalah Alia. Sendirian. 6 bulan berlalu. Selama 6 bulan itu, namaku masih sering menjadi bahan pembicaraan. Kalau pergi ke warung, orang-orang berbisik. Itu dia yang kabur pas mau akad. Kalau bertemu kerabat, pasti ada perempuan lain. Bahkan di media sosial, beberapa potongan video pembatalan akad masih sesekali muncul. Semua orang merasa tahu ceritanya. Padahal, tidak ada satupun yang benar-benar mengetahui alasan sebenarnya. Aku tidak pernah membela diri. Aku juga tidak pernah membuka aib keluarga Alia. Biar bagaimanapun, aku masih menghormati perempuan yang pernah kucintai sepenuh hati. Rumah kecil yang dulu kami bangun bersama akhirnya selesai direnovasi. Aku tinggal sendirian. Setiap pulang kerja, rumah itu terasa begitu sunyi. Masih ada 2 cangkir yang dulu sengaja ku beli. Masih ada meja makan untuk 4 orang. Masih ada kamar yang sudah dicat dengan warna pilihan Alia. Aku tidak mengubah apapun. Bukan karena masih berharap, melainkan karena belum sanggup menghapus semua kenangan.
Suatu sore, saat hujan mulai turun, bel rumah berbunyi. Ting, tong. Kupikir kurir. Saat kubuka pintu, aku langsung membeku. Alia berdiri di depanku. Tubuhnya jauh lebih kurus. Wajahnya terlihat lelah. Namun untuk pertama kalinya, tatapannya berbeda. Tidak lagi dipenuhi rasa takut. Mas. Bibirnya bergetar. Boleh aku masuk sebentar? Aku hanya mengangguk. Kami duduk di ruang tamu. Beberapa menit tidak ada yang berbicara. Akhirnya Alia memecah keheningan. Aku sudah keluar dari rumah. Aku menatapnya. Sejak kapan? 2 minggu lalu. Kenapa? Air matanya mulai mengalir. Karena aku akhirnya melakukan apa yang 6 bulan lalu tidak sanggup kulakukan. Apa itu? Aku bilang tidak. Aku terdiam. Ibu ingin mengatur pernikahan Nina. Calonnya juga diminta tinggal serumah. Seluruh gajinya juga diminta diserahkan. Aku nggak tahan lagi. Aku membela Nina. Lalu, ibu marah. Seperti dulu. Tapi kali ini, aku nggak mundur. Dadaku terasa hangat sekaligus sedih. Perempuan yang dulu tidak sanggup mengucapkan satu kata penolakan, kini akhirnya berani mempertahankan keyakinannya. Ayah bagaimana? Tanyaku pelan. Alia tersenyum tipis. Ikut keluar juga. Aku terkejut. Pak Darto. Alia mengangguk. Untuk pertama kalinya. Ayah bicara di depan ibu. Ayah bilang. Cukup. Selama 30 tahun aku diam. Tapi aku nggak mau anak-anakku kehilangan hidupnya seperti aku. Aku memejamkan mata. Kalimat itu mengingatkanku pada nasihat beliau seminggu sebelum akad. Ternyata, bukan hanya aku yang berubah karena pembatalan pernikahan itu. Pak Darto pun akhirnya menemukan keberanian yang selama puluhan tahun hilang. Alia kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Mas, aku datang bukan untuk mengajak balikan. Lalu, aku cuma ingin meminta maaf. Karena waktu itu, aku memilih rasa takutku. Daripada masa depan kita. Aku menerima amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat cincin yang dulu kutinggalkan di meja akad. Aku menyimpannya selama ini. Aku pikir, suatu hari aku harus mengembalikannya. Aku memandang cincin itu cukup lama. Lalu kututup kembali amplopnya. Alia, aku nggak pernah membencimu. Tidak sedikit pun. Air mata Alia kembali jatuh. Namun kali ini, tangisnya bukan lagi tangis seorang perempuan yang takut kepada ibunya, melainkan tangis seseorang yang akhirnya berhasil membebaskan dirinya sendiri. Aku meletakkan amplop berisi cincin itu di atas meja. Untuk beberapa saat kami hanya saling diam. 6 bulan lalu, aku begitu ingin mempertahankan perempuan yang duduk di hadapanku. Kini, saat ia benar-benar bebas, justru kami menjadi 2 orang asing yang dipertemukan kembali oleh takdir. Mas. Iya. Aku mengerti kalau Mas sudah nggak mau lagi sama aku. Aku langsung menggeleng. Bukan begitu. Lalu? Aku cuma takut. Alia mengernyit. Takut apa? Takut kita mengulang kesalahan yang sama. Alia menundukkan kepala. Aku juga. Aku mengambil 2 cangkir teh hangat dari dapur. Kami duduk di teras rumah. Hujan mulai reda. Udara sore terasa jauh lebih tenang dibanding 6 bulan lalu. Aku sekarang ngontrak. Kata Alia pelan. Di mana? Dekat kantor. Sendiri? Iya. Awalnya takut. Tapi ternyata, aku bisa. Aku tersenyum kecil. Itu Alia yang dulu nggak pernah percaya. Alia ikut tersenyum. Dulu aku bahkan nggak berani beli lemari tanpa izin ibu. Sekarang aku baru sadar. Selama ini bukan aku yang enggak mampu. Aku cuma enggak pernah diberi kesempatan mengambil keputusan. Aku mengangguk pelan. Kalimat itu terasa sangat dalam. Ada banyak orang dewasa yang sebenarnya tidak lemah. Mereka hanya terlalu lama hidup dalam kendali orang lain. Tidak lama kemudian, Pak Darto datang. Beliau turun dari ojek online sambil membawa kantong plastik berisi buah.
Begitu melihatku, beliau langsung tersenyum. Maaf mengganggu. Enggak, Pak. Mari masuk. Pak Darto melihat rumah kecil itu cukup lama. Lumayan ya. Rumah ini akhirnya selesai juga. Aku mengangguk. Iya, Pak. Beliau berjalan perlahan menyusuri ruang tamu. Sesekali mengusap dinding. Sesekali melihat foto-foto yang masih tergantung. Lalu beliau menoleh kepadaku. Raka. Iya. Dulu saya sempat marah. Saya pikir kamu pengecut. Aku terdiam. Tapi setelah semuanya terjadi, saya sadar. Kamu justru laki-laki paling berani yang pernah saya temui. Aku langsung menggeleng. Saya cuma takut hidup saya hancur, Pak. Pak Darto tersenyum. Justru karena itu, kebanyakan laki-laki memilih diam. Memilih menikah. Lalu menyesal bertahun-tahun. Kamu memilih menanggung malu sehari. Daripada menanggung penyesalan seumur hidup. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa keputusan yang paling dibenci banyak orang itu benar-benar dipahami oleh seseorang. Pak Darto kemudian mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ada yang mau saya tunjukkan. Aku membukanya. Isinya adalah surat penjualan rumah lama mereka. Aku mengernyit. Rumah dijual. Pak Darto mengangguk. Iya. Ibumu? Beliau segera mengoreksi ucapannya. Maksud saya. Bu Sari akhirnya setuju menjual rumah itu. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang mau tinggal di sana. Aku memandang Alia. Ia mengangguk pelan. Nina juga pindah. Kakak sepupu yang dulu menjauh mulai berani datang lagi. Rumah itu selama ini cuma besar bangunannya. Tapi sepi penghuninya. Pak Darto menarik napas panjang. Baru setelah semua pergi. Ibumu sadar. Rumah tidak akan pernah terasa hidup. Kalau isinya hanya aturan tanpa kasih sayang. Aku menunduk. Ada rasa iba kepada Bu Sari. Meski semua bermula darinya. Pada akhirnya, beliau juga kehilangan hampir semua orang yang dicintainya. Sebelum pulang, Pak Darto berdiri di depan pintu. Beliau menatapku dan Alia bergantian. Kalau suatu hari kalian memilih kembali bersama, pastikan bukan karena kasihan. Bukan karena kenangan. Tapi karena kalian sudah sama-sama menjadi pribadi yang berbeda. Setelah berkata begitu, beliau pergi, meninggalkan kami dalam keheningan yang justru terasa menenangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak hari akad yang batal itu, aku mulai percaya bahwa mungkin tidak semua perpisahan diciptakan untuk mengakhiri cinta. Ada yang memang terjadi agar dua orang bisa tumbuh terlebih dahulu sebelum dipertemukan kembali. Waktu terus berjalan. Aku dan Alia tidak pernah lagi membahas pernikahan. Kami hanya sesekali bertukar kabar. Tidak setiap hari. Tidak juga terlalu sering. Hubungan kami terasa berbeda. Lebih dewasa. Tidak lagi dipenuhi janji-janji manis. Melainkan saling menghargai ruang untuk bertumbuh. Hampir setahun setelah akad yang batal itu. Suatu pagi Alia mengirim pesan. Mas, hari ini aku resmi diangkat jadi supervisor. Aku langsung tersenyum. Selamat. Akhirnya semua kerja kerasmu terbayar. Beberapa detik kemudian ia membalas. Aku baru sadar. Dulu aku selalu takut mengambil keputusan. Sekarang setiap hari aku justru mengambil keputusan untuk banyak orang. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku ikut bangga. Bukan karena jabatan barunya. Melainkan karena perempuan yang dulu selalu meminta izin untuk hal sekecil apapun. Kini mampu memimpin sebuah tim. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu Pak Darto di sebuah warung kopi. Beliau terlihat jauh lebih segar. Wajahnya tidak lagi setegang dulu. Kami mengobrol hampir 2 jam. Di akhir pertemuan beliau berkata, Raka. Iya, Pak. Terima kasih. Apa, Pak? Kalau dulu kamu tetap menikah, mungkin Alia tidak akan pernah berani berubah. Aku menggeleng pelan. Bukan saya yang mengubah Alia. Dia sendiri yang memilih berubah. Pak Darto tersenyum. Betul. Tapi kadang,
Manusia baru berani berubah setelah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku memahami maksud beliau. Pembatalan akad itu memang menghancurkan banyak hati. Namun dari kehancuran itu, lahir keberanian yang selama puluhan tahun tidak pernah muncul. Beberapa bulan setelahnya, aku menerima undangan sederhana. Bukan undangan pernikahan, melainkan undangan syukuran pembukaan sebuah rumah kecil. Pemiliknya, Alia. Ia berhasil membeli rumah pertamanya. Rumah mungil. Tidak besar. Namun berdiri dari hasil jerih payahnya sendiri. Saat aku datang, ia menyambutku dengan senyum yang berbeda. Senyum yang tenang. Tanpa rasa takut. Tanpa menoleh ke belakang seolah meminta izin kepada siapapun. Ia menuangkan teh untukku sambil tersenyum. Mas. Iya. Dulu aku pikir, membatalkan pernikahan adalah hari paling buruk dalam hidupku. Lalu, sekarang aku sadar, itu justru hari pertama aku benar-benar belajar hidup. Aku ikut tersenyum. Dan aku juga belajar satu hal. Apa? Ternyata mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memaksakan pernikahan. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Alia mengangguk pelan. Air matanya mengalir. Namun kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena akhirnya ia berdamai dengan masa lalunya. Sebelum pulang, aku berdiri di teras rumahnya. Kulihat matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga. Aku menoleh kepada Alia. Kalau suatu hari nanti, kita dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik, aku tidak akan lari. Alia tersenyum. Aku juga. Tapi kali ini, aku ingin datang sebagai perempuan yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Aku mengangguk. Itu Alia yang selalu ingin kulihat. Aku melangkah menuju mobil. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi. Alia masih berdiri di depan pintu rumahnya. Tersenyum. Melambaikan tangan. Bukan sebagai perempuan yang pernah gagal menjadi istriku, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya berhasil menjadi dirinya sendiri. Sejak hari itu aku mengerti. Menikah bukan hanya soal menemukan orang yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa kalian berdua bebas membangun rumah tangga tanpa dikendalikan rasa takut, tekanan, atau siapapun. Karena cinta yang sehat tidak pernah meminta seseorang kehilangan dirinya sendiri. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian tetap akan melanjutkan akad demi menjaga nama baik keluarga? Atau berani membatalkannya demi menyelamatkan masa depan?